merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam setiap pribadi manusia. Hak ini tidak diberikan oleh negara, melainkan merupakan anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, karena kodratnya sebagai makhluk yang bermartabat. HAM mencakup hak hidup, kebebasan, hak milik, dan berbagai hak lainnya yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia dan wajib dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan masyarakat. HAM memiliki beberapa unsur penting yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Unsur tersebut meliputi pemilik hak, yakni ada pada setiap individu manusia, ruang lingkup hak seperti hak hidup dan kebebasan, serta pihak pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati dan menegakkan hak tersebut. Dalam pelaksanaannya, HAM memiliki fungsi utama sebagai pelindung harkat dan martabat manusia, serta sebagai batasan terhadap kekuasaan yang melanggar kebebasan individu. Selain itu, HAM juga menjadi dasar moral dan hukum bagi penyusunan perundang-undangan. Tujuan dari HAM sendiri adalah menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan manusiawi, serta menjamin setiap individu bebas dari penindasan, diskriminasi, juga perlakuan tidak adil. Melalui HAM, negara dituntut untuk melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya, menjadi ancaman bagi hak-hak rakyat. Sejarah dan perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Pemikiran tentang hak asasi manusia telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Gagasan awalnya bisa dilacak sejak lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan absolut raja. Kemudian lahirlah dokumen-dokumen penting seperti Bill of Rights pada tahun 1689, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen pada 1789 saat Revolusi Prancis, dan The American Declaration of Independence pada 1776. Kemudian Perang Dunia Kedua membawa kesadaran global tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia secara universal, kemudian yang mendorong PBB mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948. Nah, seiring waktu, pemikiran HAM ini berkembang dalam 4 generasi. Yang pertama itu ada hak sipil dan politik, yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, kemudian yang ketiga ada hak kolektif dan pembangunan, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat itu ada penekanan pada kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Nah, semua perkembangan ini menunjukkan bahwa HAM adalah hasil evolusi panjang perjuangan manusia untuk hidup secara bermartabat. Perkembangan HAM di Indonesia. Di Indonesia, pemikiran HAM telah hadir sejak masa pergerakan nasional. Pada masa sebelum kemerdekaan, muncul organisasi seperti Budi Utomo 1908 yang menjadikan simbol awal kesadaran akan hak berserikat dan berpendapat. Setelah kemerdekaan, perkembangan HAM berjalan seiring dengan dinamika politik. Pada masa 1945 sampai 1950, rakyat mulai merasakan kebebasan politik, tetapi pada periode demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, kebebasan sipil dibatasi. Masa Orde Baru juga banyak mencatat pelanggaran HAM, terutama dalam bentuk represi politik dan pembungkaman kritik. Baru setelah reformasi 1998, HAM memperoleh perhatian yang lebih serius dengan masuknya ketentuan HAM ke dalam Undang-Undang 1945 serta disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perjalanan ini menunjukkan bahwa perjuangan HAM di Indonesia adalah bagian dari perjuangan demokrasi dan keadilan. Bentuk-bentuk HAM dan contohnya dalam kehidupan. Hak asasi manusia memiliki berbagai bentuk yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Secara umum, HAM dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHA, HAM mencakup hak personal seperti hak hidup dan keamanan pribadi, hak legal seperti perlindungan hukum dan peradilan yang adil, serta hak atas
partisipasi politik. Selain itu, terdapat hak subsistensi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari termasuk hak memperoleh pendidikan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk menyuarakan pendapat, dan hak untuk beribadah sesuai keyakinan. Semua hak ini tidak hanya harus dijamin oleh hukum, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh setiap orang. Nilai-nilai HAM terdiri dari prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara filosofis, terdapat perdebatan antara paham universalisme yang menyatakan bahwa HAM berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dan relativisme kultural yang menyebutkan bahwa nilai-nilai HAM harus disesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah masing-masing negara. Dalam implementasinya, HAM sangat bergantung pada keberadaan rule of law atau supremasi hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus berlaku adil untuk semua, tanpa pandang bulu, serta menjamin adanya peradilan yang independen atas praduga bersalah dan proses hukum yang transparan. Rule of law menjadi dasar penting dalam negara hukum demokratis karena tanpanya perlindungan HAM hanya akan menjadi slogan kosong. Dengan menegakkan hukum yang adil, negara terus menciptakan ruang yang aman bagi kebebasan dan kesejahteraan warganya. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!